Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Shopee PHK karyawan banyak, ada 3% dari jumlah total karyawan yang ada di Indonesia. Shopee ini sendiri berdiri pada tahun 2015 yang didirikan oleh Forrest Li. Marketplace C2C yang sekarang ini sudah hybrid C2C dan B2C. Pada 2017, platform ini mencatat setidaknya 80 juta kali di-download dan memiliki 4 juta seller serta 180 juta produk aktif. GMV pada tahun yang sama 1,6 miliar US dollar, naik 206% dari yang tahun lalu. Dan berikutnya di tahun 2018 GMV Shopee pun mencatat pergerakan naik 153%, yaitu menjadi 2,7 miliar US dollar. Survei yang dilakukan oleh DSJN Parent pada Desember 2017 tentang platform belanja online yang paling banyak dipilih oleh ibu-ibu yaitu Shopee, lalu Tokopedia, Lazada, dan Instagram. Kalau kamu pilih yang mana? Pengalaman gue pribadi dalam memakai Shopee itu banyak barang-barang yang murah, yang bahkan kalau kita search itu bukan cuma ada di dalam negeri, tapi kita juga bisa beli barang yang ada di luar negeri yang harganya juga jauh lebih murah. Dan yang gue ngerasa sih cuma di Shopee yang mendapatkan koin dengan mudah. Kita bisa dapat koin dari cara bermain games, ada juga kita bisa dapat koin dari kasih review, dan koinnya itu lumayan banyak juga loh kalau kasih review. Terus juga dapat koin kalau kita nonton Shopee Live. Cuma sayangnya aja seller di Shopee itu kebanyakan ketus terhadap para buyer yang memberi review bintang 1, ya pokoknya bukan bintang 5, bintang 4 aja suka diketusin sama seller itu ya. Gue juga salah satu korbannya yang gue cuma kasih review bintang 4 aja itu udah bisa. Meski demikian, per kuartal 3 tahun 2020 Shopee menjadi marketplace yang paling banyak peminatnya, jadi tetap nomor 1. Mau tahu kantor Shopee itu kayak gimana? Yang seperti startup biasanya, yang kayaknya mendesain kantornya lebih friendly, lebih homey, yang nyaman, dan lebih ke anak muda, ya anak-anak gitu ya malah. Yuk simak. Office staff. Oke, mejanya rapi, kerja bangkunya kayak di playgroundnya daycare. Office pantry 1, cemilan sepuasnya bisa ngambil tanpa perlu keluar duit super seven, bahkan katanya freelance. Jarang-jarang sih ada kantor yang nyediain fasilitas seperti ini, ya kecuali di startup. Ya kebanyakan startup gue lihat sih seperti ini. Ya, pencegahan corona, free ATK, banyak bin bag. Dan toiletnya, konon toiletnya Shopee ini banyak yang ngomongin, katanya toiletnya sangat sophisticated, bisa kebuka sendiri kalau kita berdiri di depannya tanpa perlu megang, touchless. Senin 19 September 2022 yang baru lalu ini, Shopee mem-PHK 3% dari total karyawannya yang rata-rata bekerja di atas 3 tahun. Mereka mendapatkan pesangon 1 bulan gaji. Diperkirakan ada 187 pegawai yang viralnya berita tentang PHK-nya sampai ke LinkedIn, sampai ke Twitter, dan ya ke sosmed lah. Head of Public Affairs Radinal Nata Prawira mengatakan keputusan ini adalah langkah terakhir setelah menyesuaikan perubahan kebijakan bisnis. Forrest Li mengakui kalau Shopee bergantung pada dana eksternal. Menurut True Uptake, sejak awal tahun 2022 hingga saat ini setidaknya ada lebih dari 120.000 karyawan yang di PHK. Paling tinggi di bulan Juni yaitu 29.299 orang, yang juga startup itu termasuk Netflix dan juga Google. Dengan prediksi resesi yang kemungkinan akan terjadi pada tahun 2023-2024, setidaknya kita harus bersiap. PHK Global Shopee ini termasuk bagian SDM, operasi regional, pemasaran produk dan teknik. Dampaknya juga kena ke kurir, padahal baru-baru ini BBM kan naik ya. Dan ternyata ada perubahan keputusan di mana kalau ya seperti kayak di area Bogor itu saja, per kali pengiriman paket kurir akan mendapatkan 2.000, yang beberapa insentif juga dihilangkan. Hal ini tentunya akan makin membuat susah ya, kayak buah si malakama ya, mana yang mau dibela antara Shopee-nya atau orang-orang yang bekerja di Shopee.
Ya sepertinya hal ini dua-duanya harus dijaga erat. Kalau tadi GMV Shopee pada tahun 2018 2,7 miliar US dollar, bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya? Jadi setidaknya kita harus punya ada perbandingan juga nih. Dari grafik ini terlihat kalau pendapatan Shopee mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun bagaimana dengan kerugiannya? Kita bahas dulu pendapatan C Group berdasarkan dari sumber yang kuartal 2 2021 versus 2022. Pada tahun 2022 ada peningkatan, juga ada penurunannya sebesar 580,1 juta. Kalau melihat data ini, semoga saja Shopee bisa pulih kembali dan karyawan yang di PHK itu bisa dipanggil untuk kembali bekerja. Karena jangan lupa, pergerakan ekonomi juga menentukan nasib suatu bangsa. Oke, gue harap kita semua baik-baik saja, dan nanti kan besok gue mau membahas tentang kasus orang cowok yang selingkuh. Jangan lupa like dan subscribe, stay safe and stay healthy.